Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek laboratorium gizi kesehatan reproduksi untuk mahasiswa sarjana kebidanan, untuk pertemuan pertama yaitu identifikasi beberapa zat gizi. Zat gizi yang pertama yang adalah karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari nasi dengan ukuran segini, satu piring sedang. Di sini beratnya adalah 100 gram. 100 gram dengan BDD atau bahan dasar yang dapat dimakan 100%. Ini bisa langsung dimakan. Kandungan kalorinya ada 180, proteinnya 3 gram dan hidrat arangnya 39,5 gram. Untuk yang kedua berupa roti tawar 2 slice di sini yang sehari-hari kita makan. Di sini beratnya adalah 40 gram, teman-teman. 40 gram roti tawar di sini BDD-nya adalah 100%. Kalorinya 99,2. Sedangkan hidrat arangnya 20 gram dan lemaknya 8,6 gram. Yang ketiga yaitu adalah mie kering ya, teman-teman ya. Di sini beratnya 50 gram. 50 gram, kalorinya 340. Jadi sumber kalorinya 340, proteinnya 7 gram dan lemaknya 40 gram. Untuk sumber karbohidrat berikutnya roti, biskuit ini ya. Jadi biskuit kayak regal, kayak roti mari seperti itu. Berat 2 slice seperti ini, 2 slice. Di sini adalah 40 gram. Kandungannya kalori 183,2, hidrat arangnya 30 gram dan proteinnya 2,76 gram. Sumber karbohidrat yang terakhir yaitu crackers ya. Crackers di sini 50 gram, berada BDD-nya 100%, kalorinya 229, lemaknya 7 gram dan proteinnya 3,5. Masih pada fungsi sumber energetika, di sini adalah umbi-umbian. Umbi-umbian terdiri dari 1 ubi jalar atau telo ya, kayak ketela seperti apa atau ketela. Di sini beratnya 135 gram segini. Ya, kandungannya kalori, sumber kalorinya 166. Proteinnya 2,4 ya. Kemudian vitamin A-nya 2500 satuan internasional. Untuk umbi-umbian yang berikutnya yaitu labu kuning. Ini juga termasuk umbi-umbian. 100 gram ya. Jadi labu kuning yang kita kupas kita buang. Kalorinya 21, fit C-nya di sini dengan warna yang kuning kayak gini ada kandungan fit C-nya yaitu 9 gram. Umbi-umbian yang berikutnya yaitu kentang, teman-teman ya. Kentang di sini 200 gram. Kentang 200 gram besarnya segini, kalorinya 166, hidrat arangnya 38 dan proteinnya 4 gram. Selanjutnya yaitu singkong ya. Sepotong singkong atau pohong ya, seperti itu. Beratnya 120 gram, BDD-nya 75% karena di sini ada kulit yang kita kupas, kita buang. Kandungan kalorinya 146. Kemudian kandungan proteinnya juga ada 1,2 gram. Untuk sumber umbi-umbian yang berikutnya yaitu talas. Talas itu kayak sejenis apa ini? Sejenis umbi-umbian talas. Jadi pernah dengar ya yang agak gatel gitu ya. Jadi di sini beratnya 120 gram. BDD-nya 85% karena ada kulit juga. Kemudian kalorinya 9,8, proteinnya 1,9. Dan yang terakhir ini untuk sumber umbi-umbian yaitu lobak. Sudah pernah melihat lobak atau mungkin sudah pernah makan? Di sini 50 gram segini. BDD-nya 87%, teman-teman, karena ada kulitnya, ada isinya yang harus kita buang. Kita makan dalamnya saja. Kalorinya 9,5 dan kalsium di sini kandungan kalsiumnya tinggi, 17,5 dan fit C-nya 16,5 mg. Untuk sumber zat gizi yang berikutnya yaitu protein. Protein yang termasuk dalam protein. Rina menyampaikan bahwasanya protein ada 2, protein hewani dan protein nabati. Untuk protein hewani, contohnya bakso. Ya, pernah ya hobimu makan bakso ya, ini bakso. Di sini beratnya 40 gram bakso. Bahan dasar yang dapat dimakan atau BDD itu 100%. Sedangkan kalorinya
36 dan proteinnya 4,6 gram. Untuk sumber protein yang kedua yang masih di hewani yaitu ikan asin, ikan gabus asin. Di sini 25 gram, BDD-nya 95% karena di sini masih ada tulang atau masih ada duri sedikit ya teman-teman ya. Kalorinya 48, kemudian proteinnya 10,5 dan fitnya 50 mg. Untuk sumber protein hewani yang berikutnya yaitu hati sapi. Satu potong hati sapi di sini beratnya kurang lebih 32 gram. 32 gram daging ayam. Satu potong daging ayam di sini bagian paha di sini beratnya 40 gram teman-teman. BDD-nya 58%. Karena di sini ada tulangnya ya gitu ya. Kandungan kalorinya 151, proteinnya 9,1 dan lemaknya 12,5 gram. Jadi lemaknya lumayan tinggi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ikan mas ya. Ikan mas besar segini, beratnya 40 gram. 40 gram. BDD-nya 62%. Di sini ada tulangnya yang harus kita buang. Kandungan kalorinya 34,4, proteinnya 6,4 dan kalsiumnya 8 mg. Untuk sumber protein yang selanjutnya yaitu telur. Telur yang pertama adalah telur ayam. Telur ayam. Telur ayam di sini ada dua. Telur ayam broiler yang telur ayam merah itu di sini 55 gram. BDD-nya 90% karena masih ada cangkang yang kita buang. Kalorinya 98, proteinnya 7,6, lemaknya 7 gram. Selanjutnya yaitu telur, masih telur ya. Ini telur bebek ya, telur bebek di sini BDD-nya sama dengan telur ayam tadi, 90%. Kalorinya 113, proteinnya 7,9 dan lemaknya 8,6 gram. Sumber protein yang berikutnya yaitu telur ayam kampung ya. Satu butir telur ayam kampung seperti ini. Beratnya di sini kurang lebih 30 gram. BDD-nya 90%, kalorinya 49, proteinnya 3,8, lemaknya 3,5. Ya. Oke, Bu Rina ingin membandingkan tiga telur ini. Yang pertama adalah telur ayam yang broiler yang merah, kemudian telur bebek, ya, kemudian telur ayam kampung. Tentunya telur ayam kampung beratnya relatif paling kecil, ya, paling kecil. Kemudian di antara tiga telur ini kandungan kalori yang paling tinggi adalah di telur bebek. Kemudian kandungan proteinnya antara telur bebek dan telur ayam sama, karena untuk telur ayam merah ini beratnya lebih besar daripada telur ayam kampung. Untuk ayam sama, karena untuk telur ayam merah ini beratnya lebih besar daripada telur ayam kampung. Untuk lemaknya, ya, lemaknya cenderung tinggi pada telur bebek. Kemudian telur ayam merah, baru telur kampung. Selanjutnya masih protein hewani, ini ikan laut ya. Jadi satu potong ya, satu ekor kemudian dipotong-potong. Saat kita ambil satu potong, di sini 40 gram ikan laut. BDD-nya 80% karena di sini ada tulangnya. Kalorinya 51,6, proteinnya 8 gram, lemaknya 1,9. Kemudian untuk protein nabati di sini meliputi tempe. Satu potong tempe ini yang sehari-hari kita makan, yang besarnya kurang lebih sebesar korek api ya teman-teman ya. Beratnya kurang lebih 50 gram. BDD-nya 100%, kalorinya 74,5, proteinnya 9,15. Kemudian untuk protein hewani yang selanjutnya itu tahu nih teman. Satu potong tahu kurang lebih 100 gram. BDD-nya 100%, kalorinya 68, proteinnya 7,8. Bu Rina ingin membandingkan kandungan protein dari dua sumber
protein hewani, protein nabati ini antara tempe dan tahu. Besarnya lebih besar tahu, satu potong tahu, tetapi kandungan proteinnya, kandungan kalorinya relatif lebih banyak pada tempe. Ya. Kalorinya 74,5, proteinnya 9,15, lebih besar dibanding tahu dengan besaran 100 gram. Kemudian sumber protein yang selanjutnya yaitu susu. Di sini kurang lebih 1 gelas blimbing, 150 cc, ya, proteinnya 3,2, lemaknya 3,5 dan kalsiumnya 143. Ya, itu. Kemudian terakhir yaitu untuk daging sapi ya, tadi ada hati, di sini ada daging ya, satu potong daging sapi gitu, beratnya segini kurang lebih 35 gram sekali makan ya. Kalorinya 7,2, proteinnya 6,6 dan lemaknya 4,9. Yang ketiga adalah sumber zat pengatur. Di sini terdiri dari sayur-sayuran. Ya, tentunya semua harus suka sayur-sayuran ya. Yang pertama adalah sayur bayam ya. Sayur bayam di sini beratnya 50 gram. Yang ketiga adalah sumber zat pengatur. Di sini terdiri dari sayur-sayuran. Ya, tentunya semua harus suka sayur-sayuran ya. Yang pertama adalah sayur bayam ya. Sayur bayam di sini beratnya 50 gram. Kandungannya di sini adalah kalori 18, protein 3,5 dan vitamin A-nya 3,45 satuan internasional. Untuk yang kedua, sayuran yang kedua yaitu oyong atau ceme. Di satu buah oyong atau ceme di sini 100 gram. Beratnya BDD-nya 85% karena di sini ada lingiran-lingiran kayak gini yang harus dibuang. Kalorinya 18, kalsiumnya 19 mg, vitamin A-nya 380. Untuk sumber sayuran yang ketiga adalah buncis 50 gram. Buncis BDD-nya 90% karena di sini ada lingiran ya, di sini yang dibuang. Di situ kalorinya 18, kalsiumnya 33 mg, vitamin A-nya 315 satuan internasional. Untuk sayuran berikutnya yaitu sawi putih. 100 gram sawi putih. Di sini BDD-nya 87%, kalorinya 44, kalsiumnya 440 mg dan vitamin A-nya 12.900 satuan internasional. Terus untuk sayuran yang selanjutnya yaitu kembang kol ya, kembang kol buat sop itu ya teman-teman ya. Di sini 100 gram kembang kol, BDD-nya adalah 75%. Kalorinya 24, sedangkan kalsiumnya 46 mg, vitaminnya adalah 50 mg. Untuk sayuran berikutnya yaitu terong. Terong ya, terong ungu. Di sini beratnya 100 gram segini ini. BDD-nya 87% karena di sini ada lingiran di sini ya, daun di sini yang kita buang. Kemudian kalorinya 24 gram, vitaminnya 30 SI satuan internasional dan kalsiumnya 15 mg. Untuk sayuran berikutnya ini teman-teman, namanya pare ya, yang rasanya pahit itu ya, satu gini itu 100 gram ya, BDD-nya 77% ya, karena ada isinya yang harus kita buang. Kalorinya 2, vitaminnya 52 mg, vitamin A-nya 180 SI. Sayuran berikutnya yaitu labu siam atau jipan ya. Di sini 100 gram, BDD-nya 83%, kalorinya 26, hidrat arangnya 6,7, kalsiumnya 14 mg. Sayuran yang berikutnya ini ya, ketimun ya, mentimun ya. Di sini 100 gram, BDD-nya 70% karena ada isinya, ada kulitnya, kalsiumnya 12,
untuk maaf, kalsiumnya 12, kalorinya 12, maaf, kalsiumnya 10 mg dan vitaminnya 8 mg. Untuk sayuran berikutnya ini teman-teman, kacang panjang. Di sini ini sekitar 100 gram. Kalorinya 47 dan proteinnya 3 gram. Untuk sayuran berikutnya yaitu wortel. Wortel segini ya. Wortel di sini beratnya 100 gram, teman-teman ya. 100 gram wortel. Di sini ya, kandungannya di sini BDD-nya sebelumnya 88% karena di sini dikupas dulu. Kalorinya 42, Vit A-nya 12.000, vitamin C-nya 6 mg. Sayuran berikutnya jagung nih teman-teman ya, jagung. Jagung segini beratnya kurang lebih 200 gram. Ya, BDD-nya 28% karena di sini ada kulit yang lumayan tebal, kemudian ada bonggol yang lumayan besar, sehingga yang dimakan hanya jagungnya saja, sehingga di sini BDD-nya 28%. Kalorinya 140, proteinnya 4,7 dan hidrat arangnya 33,1. Ya, untuk sayur yang berikutnya ini nangka ya. Jadi nangka ya, ini masuk dalam golongan sayur. Di sini 45 gram. Segini 45 gram ya, BDD-nya 75 karena ada ada kulitnya ya, ada daminya bahasa Jawanya. Kalorinya 48, hidrat arangnya 12 dan vitamin A-nya 148. Kemudian dari sayur tadi pada saat kita mengolah bisa dijadikan, contohnya adalah satu sayur sop ya, satu mangkok sayur sop seperti ini. Di sini satu porsi untuk sekali kita makan ya. Kandungan pada sayur sop ya, satu mangkok kecil ini proteinnya ya 1200, maaf 1200, vitamin C nya 6 mg. Untuk buah yang kedua yaitu rambutan nih, rambutan 4 butir rambutan. Di sini beratnya 75 gram, BDD-nya 40% karena ada kulit yang lumayan tebal dan ada dalamnya ya teman-teman ya. Untuk kalorinya 69, vitamin C-nya 58 mg. Untuk buah yang selanjutnya yaitu jeruk ya. Jeruk di sini satu buah jeruk 110 gram, BDD-nya 72. Kalorinya 49, vitamin C-nya 54 dan vitamin A-nya 209. Untuk buah yang selanjutnya yaitu masih jenis jeruk. Di sini ada jeruk lemon ya 100 gram ya. Di sini kalorinya 28, hidrat arangnya 9 gram. Untuk buah yang selanjutnya yaitu semangka. 100 gram semangka, BDD-nya 46%, kalorinya 28, vitamin A-nya 590 dan Vit C-nya 6 gram. Oke, jenis buah yang selanjutnya yang sudah familiar dengan kita yaitu pisang. Satu buah pisang di sini yang ukuran sedang, beratnya 75 gram. Ya, BDD-nya 75%. Kalorinya 74, hidrat arangnya 19 gram dan Vit A-nya 110 satuan internasional. Buah yang selanjutnya yaitu alpukat di sini ya, termasuk golongan lemak juga. Di sini 60 gram, kandungannya adalah 50,4 gram. Untuk yang selanjutnya yaitu nanas. Satu potong nanas 65 gram. Di sini BDD-nya 53% karena ada kulitnya ya, kemudian ada sisiknya yang kita buang. Kalorinya 39, hidrat arangnya 10,3 dan Vit C-nya 18 mg. Untuk selanjutnya pepaya ini, satu potong pepaya di sini 110 gram, BDD-nya 75%, kalorinya 99, hidrat arangnya 25,8 dan Vit A-nya 146. Untuk buah yang selanjutnya yaitu anggur. Di sini ada 6 buah anggur. Di sini ada 6 buah anggur ya. Di
sini 100 gram, BDD-nya 95%, kalorinya 23, kalsiumnya 29,3, dan hidrat arangnya 5 gram. Untuk buah yang selanjutnya ini duriannya. Kalian pasti suka ya durian ya. Durian segini beratnya 200 gram. Ya, BDD-nya 22 karena di sini ada kulit yang tebal ya, ada duri dan ada dalamnya yang gede juga, sehingga di sini BDD-nya 22 gram, kalorinya 117, hidrat arangnya 24, vitamin C-nya 47 mg. Untuk yang selanjutnya apel, ini separuh apel ya, separuh setengah ya, setengah apel, satu buah kita potong menjadi 2, 85 gram apel, BDD-nya 88%, kalsiumnya 49, hidrat arangnya 13, dan fit-nya 77 satuan internasional. Untuk buah selanjutnya yaitu belimbing. Belimbing, satu buah belimbing di sini 140 gram, BDD-nya 86%, kalsiumnya 50, dan fit-nya 49 mg. Terus yang selanjutnya manggis. Manggis, satu buah manggis di sini 50 gram. Ya, BDD-nya 29 karena ada dalamnya ya. Kemudian ada kulit yang tebal juga, kalsiumnya 32. Ya, kemudian vitamin C-nya 1 gram. Kemudian yang selanjutnya ini melon ya. 100 gram melon, BDD-nya 100%, kalsiumnya 51, hidrat arangnya 12, fit-nya 12.000. Yang terakhir ini tomat. Tomat di sini beratnya 50 gram ya, tomat apel ya, 50 gram, BDD-nya 95%, kalsiumnya 10, dan vitamin A-nya 750 satuan internasional, fit-nya 20 mg. Satu lagi ini masih ada, ini sawo ya, jadi makanan buah tradisional sawo. 55 gram, di sini BDD-nya 79%, kalsiumnya 92, hidrat arang 22, dan fit-nya 21 mg. Untuk sumber zat gizi yang kandungannya lemak juga, yang berada di piramida yang paling atas adalah minyak ya, kebutuhan minyak relatif sedikit ya. Kemudian garam juga sama, garam juga relatif sedikit. Yang ketiga adalah gula.